Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, nakama semuanya. Apa kabarnya nih? Insya Allah sehat-sehat kan, baik-baik saja di hari Senin ini, hari pertama di minggu ini, di mana kita akan membuka rezeki kita yang baru di minggu ini juga. Gimana? Masih galau-galau? Jangan dong, karena kita di sini balik lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Di episode kali ini kita akan mulai talk atau bahasan kita yang baru, yaitu mengenai apa ya? Ini nih yang seru banget ini. Biasanya kalau menjelang kalau sudah libur begini ya, banyak libur gini atau di akhir pekan itu biasanya suka ada undangan untuk reuni. Ya, reuni sama siapa? Reuni sama teman-teman. Ada reuni SMA, ada reuni kuliah zaman dulu, ada reuni SMP mungkin, atau reuni SD. Oh, saya pernah tuh dulu reuni teman SD gitu ya. Oh, yang nggak kenal lama sekali. Karena dulu kan kita ngelihatnya mukanya masih imut-imut, masih lucu-lucu. Sekarang udah berubah menjadi bapak-bapak, udah menjadi ibu gitu kan. Tapi seru banget gitu, yang namanya reuni pasti seru banget. Tapi kenapa sih seru-serunya reuni ini kenapa ada atau bahkan banyak yang gak suka gitu? Karena katanya ngapain ikut reuni itu bikin putus. Masa sih? Sebaper apa sih kamu ketemu sama teman lama atau mantan lama sehingga begitu ketemu baper aja gitu bawaannya, begitu ketemu CLBK aja gitu bawaannya. Baper apa sih gitu ya? Nah, saya di sini insya Allah akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa datang ke reuni dan menikmati masa-masa kita bernostalgia di zaman dulu itu, tapi dengan aman. Dengan aman ya, maksudnya tidak ada lagi baper-baper, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam hati orang lain itu ya, atau si mantan kita itu ya. Soalnya ada sih beberapa ya, saya nggak bilang semuanya ya, amannya saya bilang oknum aja deh, oknum yang ketika reuni itu dia seolah-olah lupa gitu bahwa dia sudah punya pasangan gitu kan, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Wah, kalau udah menikah mah jangan banget ya, karena kamu sudah punya pasangan sah gitu, punya istri sah, punya suami sah. Jadi jangan, nggak boleh lagi baper-baper kalau ketemu mantan. Gimana caranya? Nih, sini kita ikutin ya. Nah, sebelum kamu pergi ke reuni, kamu harus niatkan dari awal, dari dalam hati dan dari dalam otak, bahwa niat kamu cuma pengen ketemuan saat reuni aja gitu. Niatnya dari awal tuh begitu ya. Saya bacain sedikit. Niat kamu sangat menentukan sikap dan ekspektasi selama reuni ya. Ekspektasi siapa? Ekspektasi kamu pastinya dan si mantan itu ya. Nih contohnya ya, sebelum berangkat lagi dandan ini, kamu dalam hati berbisik ke diri kamu sendiri bahwa aku datang reuni ini bukan untuk cari siapa-siapa, bukan untuk cari perhatian siapa-siapa. Aku datang untuk menghargai momen kita ketemuan lagi dan bukan mengingat-ingat masa lalu. Apalagi mengingat-ingat manisnya masa lalu, jangan. Ya. Kenapa harus begitu? Ya, karena dengan niat yang seperti itu, kamu akan merasa jauh lebih siap kalau ketemu mantan atau gebetan. Nah, sama tuh, mantan atau crush itu sama itu posisinya di dalam bahasan ini ya. Dan kamu juga kalau punya niat seperti itu, kamu nggak kaget lagi kalau misalnya mereka biasa aja udah sama kamu gitu ya. Jadi nggak, kok dia biasa aja sih sama gue, padahal kan dulu kan kita deket banget. Nggak ada gitu-gituan ya. Giling, dia udah biasa, kenapa lu yang baper? Ya kan. Nah, terus yang kedua adalah kamu flashback dengan filter. Ini filter apa kakak? Filter TikTok yang jahanam itu kah? Bukan. Filter TikTok emang jahanam banget ya. Nih maksudnya gini, saya mau kasih penjelasan sedikit ya, bahwa memori itu bisa menipu.
ya. Yang kamu ingat yang manis, tapi kamu lupa sisi buruknya. Jadi kamu tuh ingetnya yang manis-manis aja dalam hati gitu. Ih, dia sweet banget zaman dulu begini-begini. Tapi kamu lupa bahwa orang yang kamu bilang sweet dulu itu juga pernah bikin kamu kesel, bikin kamu sebel gitu ya. Jadi misalnya gini, dulu dia sering antar jemput kamu gitu kan ya. Tapi itu yang kamu inget tuh. Wah, dia baik banget ya, dulu dia antar jemput gue, walaupun hujan, walaupun panas, dia selalu antar jemput gue kemana-mana gitu. Tapi kamu lupa bahwa dia pernah mengghosting kamu tanpa kabar selama berminggu-minggu. Nah, itu maksud saya, ada filter ya. Kamu boleh nginget-nginget yang manis-manis, tapi jangan lupa bahwa ada pahit-pahitnya juga, ya kan? Nah, jangan sampai pas ketemu terus udah gitu dia senyum segala macam, kamu langsung merona lagi, terus tiba-tiba kamu tidak ingat bahwa dia juga yang bikin susah kamu move on zaman dulu karena dia mengghosting kamu itu. Ya, jadi di dalam hati kamu itu harus ada filter, ya. Filternya jangan yang manis-manis aja, tapi yang pahit-pahitnya juga diomongin, diingat-ingat. Oke. Selanjutnya, sebelum berangkat kamu juga jangan kepo berlebihan, ya. Kamu cari tuh IG-nya, kamu cari TikTok-nya, thread-nya segala macam. Jangan, mau ngapain? Udahlah, dia udah punya kehidupan sendiri, kamu juga udah punya kehidupan sendiri, ya. Jangan kepo berlebihan. Nih, saya coba bacain lagi. Stalking mantan bisa memunculkan harapan palsu atau rasa iri. Wih, ternyata dia bahagia ya hidupnya sama anaknya, sama istrinya dan segala macem gitu, sama suaminya dan segala macem. Kok aku enggak? Nah, mau ngapain ngiri? Itu kan kehidupan dia. Ya, kalau kamu ngiri, kamu bikin aja kehidupan kamu sendiri yang bikin orang lain iri, ya kan? Kamu lihat dia udah nikah, nih saya baca sedikit ya, kamu lihat dia udah nikah atau makin keren, terus kamu baper. Ngapain kira-kira baper ya? Atau kamu pikir dia masih single dan kamu ngarep, wah ngapain, jangan sesingle-singlenya dia, kalau kamu tidak single nggak boleh. Ya, padahal kenyataannya mungkin beda ya, dia mungkin single tapi ada sesuatu yang bikin dia single, apalah nggak tahu, biarin aja, nggak usah kepo berlebihan ya. Oke, sip. Oke dong. Tips selanjutnya adalah kamu harus tampil pede. Iya dong, harus tampil pede ya. Wah, kita datang dengan manis, dengan cantik, dengan ganteng, dengan wangi segala macam, pasti lebih pede kan ya. Tapi saran saya adalah tampil pede tapi tidak lebay. Ya, saya bacain sedikit. Penampilan yang bikin nyaman bisa membantu percaya diri, tapi jangan overdress ya, demi untuk bikin dia nyesel. No. Jangan overdress ya. Saya bacain lagi sedikit. Kamu pilih outfit yang kamu suka dan cocok, bukan karena pengen bikin mantan terpukau. Masa-masa itu sudah lewat, baby. Nggak usah kamu gituin lagi mantan kamu ya. Misalnya kamu pakai blus simple atau baju yang simple dan make up natural yang bikin kamu merasa ya udah ini gue. Udah pede kan dengan kayak begitu kan, nggak usah lebay, nggak usah menor, nggak usah ininya digituin, wah ini rambut saya harus pakai ini, wah harus begini supaya apa, supaya dia notice saya lagi. Mau ngapain ya, biarin aja ya, biarin udah. Kamu dengan kehidupanmu, dia dengan kehidupan dia, nggak usah diutak-atik, nggak usah di lebay-lebayin penampilan kamu ya, nggak usah overdress ya. Gerah nih kalau udah mulai ngomongin reuni gerah nih, apalagi yang di CLBK. Aduh, jangan ya. Tips selanjutnya adalah jangan sendirian. Kamu bilang sama teman kamu bahwa apapun yang terjadi lu harus deket-deket gue. Ya, kenapa? Karena apabila si mantan kamu atau si gebetan kamu, si crush ini kembali,
deketin kamu, kamu punya bodyguard. Nah, bodyguard apa sih maksudnya? Gini, teman bisa bantu kamu tetap waras dan jadi pengalih suasana kalau mulai mellow, kalau mulai kamu sudah mulai terbawa arus suasana zaman dulu, ya. Bisa juga kamu bilang sama teman kamu gini, nanti kalau misalnya tiba-tiba gue ada lagi ngobrol berdua, lu nimbrung ya, gitu. Misalnya gimana? Sini yuk kita foto bareng yuk. Nah, pokoknya jangan sampai kamu sama dia ngobrol berdua saja, gitu. Harus ada orang lain, ya. Karena kan kalau ada dua orang berkumpul, yang ketiganya setan. Jadi jangan bikin si bodyguard kamu ini syaiton rojim ya, jangan ya. Dia cuma hanya ingin melindungi kamu saja. Oke? Oke, supaya kamu tidak sempat terbawa suasana, ya toh. Baiklah, selanjutnya adalah batasi interaksi personal. Ya, ngobrol terlalu lama sama orang dari masa lalu bisa membangkitkan rasa yang lama, rasa yang pernah ada. Kalau dia tanya misalnya nih, kamu apa kabar? Kamu masih suka nulis puisi? Kamu masih suka hobi kamu yang lama nggak? Gitu kan? Tips dari saya adalah kamu jawab singkat dan langsung alihkan topik pembicaraan. Ya, alihkan topik pembicaraan. Kenapa harus begitu? Bukan karena jutek, tapi supaya hati kamu tuh nggak kemana-mana gitu, nggak mengembara ke masa lalu, nanti dia begini-begini, enggak. Waktu saya mau les ini dia ngejemput saya, enggak ada kayak gitu-gituan, ya. Jadi kamu harus membatasi interaksi personal. Kalau dia udah mulai ngobrolin masa lalu, udah stop, jangan kayak gitu. Langsung kamu alihkan pembicaraan, ya. Demi apa? Demi kesehatan mental kamu dan demi kebahagiaan bersama. Oke? Selanjutnya, hindari terlalu awal atau terlalu lama. Jadi kalau misalnya reuni kamu itu jam 10 atau jam 9 pagi gitu, ya udah kamu datangnya jam 10. Gitu ya. Jangan terlalu awal. Terus kalau misalnya reuninya selesai jam 3 misalnya, ya udah kamu jam 1 atau jam 12 langsung pulang. Kenapa? Karena terlalu lama di tempat reuni bisa bikin kamu lelah secara emosional. Ya, saya maksud hati ketemu teman-teman lama, tapi ada dia. Ini gimana caranya? Ya, dia tidak sengaja bikin kamu baper, terus udah gitu kamunya capek secara emosional. Ya, nih. Jadi waktu yang singkat itu datang tidak terlalu cepat dan pulangnya agak cepat sedikit, itu udah cukup. Menurut saya sih waktunya udah cukup, waktunya untuk ngobrol-ngobrol, untuk foto-foto, untuk dan menyapa teman-teman lama kamu, ya kan? Kamu jadi tidak perlu terlalu lama di situ sampai kamu tiba-tiba kebawa mellow dan kebawa suasana. Ya, bisa ya. Datang lebih cepat, pulang lebih cepat juga. Datang lebih lambat, pulang lebih cepat. Ya. Nah, ini terus. Yang terakhir adalah kamu harus fokus ke banyak orang. Jadi nggak cuma ke dia doang ya. Karena teman SMA, teman SMP atau teman kuliah kamu itu kan banyak, gak cuma dia. Ya kan? Jadi kamu fokusnya jangan cuma ke dia doang ya. Lebih baik kamu menghabiskan waktu dengan teman lain daripada terpaku pada satu sosok dari masa lalu. Ngapain teman kamu banyak, ngapain kamu ngobrolnya sama dia doang, atau kamu ngobrolnya sama orang lain tapi mata kamu ke dia terus, ya. Aduh, dia ngapain nih, aduh kok dia tidak menghampiri aku nih, nggak ngobrol sama aku, kenapa ya? Enggak dong, kamu fokusnya ke banyak orang, bukan ke dia doang, ya. Kamu ngobrol sama teman satu geng, tuh. Kamu ngobrol sama guru atau dosen yang hadir, tuh, ya kan? Atau kamu bisa aja ngobrol dengan orang yang dulu jarang kamu sapa. Nah, pokoknya yang lain deh, kecuali dia. Gitu ya. Demi apa? Demi menjaga stabilitas negara. Ya, hubungan kamu sendiri, menjaga stabilitas mental kamu dan hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu saat ini, karena kamu akan hidup saat ini dan seterusnya ke masa depan, bukan saat masa lalu,
Ya, jadi sesuatu atau orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu ya udah cut aja. Ya, ini berhubungan dengan kepercayaan pasanganmu yang sekarang terhadap kamu. Ya, dia sudah begitu baik mempercayai kamu untuk datang ke reuni, masa sih kamu mengkhianati kepercayaannya, ya kan? Nah, terus selanjutnya adalah kita teruskan minggu depan aja ya, karena ini udah banyak nih, masih banyak juga loh, maksud saya masih banyak yang harus kita bahas. Jadi minggu depan aja ya. Tapi kalau misalnya kamu masih punya unek-unek, masih punya masih nggak tahan gitu, pengen cerita, pengen curhat, ya udah cerita aja ke kita. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline ya, di WA. Nomornya berapa di sini ya. Di sini kamu bisa curhat, bisa saran, bisa kritik, bisa semuanya deh. Nanti kamu pertama akan ketemu tim, nanti ujungnya ke saya juga gitu ya. Jangan lupa kamu tonton terus Nurina Tok Tok, karena tiap hari Senin ada video panjang seperti ini yang kita akan membahas secara lebih detail tentang bahasan kita di yang akan iya, suara apa itu? Yang akan tayang setiap hari Senin jam 5.25 ya. Terus udah gitu ada video short yang akan tayang setiap hari, tapi video short itu berisi quote-quote yang membahas tentang bahasan yang sedang kita bahas di hari Seninnya. Nah, jadi kita bahas hari ini nih tentang mantan-mantan ini ya, reuni-reuni ini. Nah, ini seminggu ke depan akan ada quote-quote-nya nih. Kalau kamu pengen tahu ya udah nontonin aja terus. Sama kok tayangnya jam 5.25 juga. Ya, jadi habis sholat subuh kamu buka deh Nurina Miriam YouTube channel. Aku potong YouTube channel ya, ada video short dan ada video panjang. Baiklah, terima kasih atas perhatian nakama semuanya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Oke, sekali lagi terima kasih ya. See you when I see you. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.